menunaikan ibadah pada saat ini dari Gereja Gerakan Pentakosta Gereja Alpha Omega Padalarang. Ya, biarlah melalui ini keluarga boleh diberikan kekuatan, diberikan penghiburan. Mari kita nyanyikan satu pujian yang ada di dalam adalah kesempatan hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada siang hari ini ya Tuhan, kami datang menghadap hadirat-Mu yang kudus. Kalau pada saat ini Tuhan, kami boleh menyaksikan bagaimana perbuatan Tuhan yang ajaib, di mana Tuhan boleh memanggil saudara kami yang kekasih, Bapak Nelson Pasaribu, di mana Tuhan sudah memanggil kembali dia kepadamu ya Tuhan. Dan Tuhan saat ini Tuhan kami boleh berkumpul di tempat ini Tuhan. Kami boleh menyaksikan Tuhan bahwa semua ini adalah hak Tuhan dan kami tidak mampu untuk menahannya. Sebab itu Tuhan, biarlah melalui peristiwa ini Tuhan, kami boleh belajar Tuhan, supaya kami tidak menyia-nyiakan waktu yang ada. Karena kesempatan adalah milik Tuhan, waktu adalah milik Tuhan, nafas kehidupan kami ada di dalam genggaman Allah. Bapa, mari Engkau pimpin Tuhan dalam ibadah pada saat ini untuk penutupan peti ini Tuhan. Biarlah Tuhan melalui pujian, melalui kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengarkan, semua Tuhan boleh menjadi kekuatan bagi keluarga, dan juga Tuhan boleh menjadi kekuatan bagi kami semua yang ada. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami mau buka ibadah kebaktian ini hanya di dalam nama Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Roh Kudus, ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya. Semua katakan amin. Ya, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, saya ingin membacakan dari firman Tuhan yang terdapat di dalam yang pertama, di dalam Mazmur pasal 90 ayat 12. Bunyinya seperti ini. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Terus saya ambil yang kedua dari Pengkhotbah pasal yang pertama. Ya, pasal pertama ayat yang kedua. Kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah, kesia-siaan belaka, segala sesuatu adalah sia-sia. Ayat 4, keturunan yang satu pergi dan keturunan yang lain datang, tetapi bumi tetap ada. Pasal 3 Pengkhotbah ayat yang ke-2 dan ayat yang ketiga. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam, ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, dua pembicara atau yang berfirman saat ini, Tuhan berfirman melalui hamba-hambanya. Ada dua hambanya yang dimana firman Tuhan berbicara. Yang pertama itu melalui Musa. Tadi di Mazmur kita sudah bacakan, yaitu Musa. Dan yang kedua pengkhotbah tadi adalah Salomo, Raja Salomo. Saudara tahu
Dua orang ini adalah dua orang yang terhebat yang dipakai oleh Tuhan yang luar biasa. Musa memimpin bangsa Israel dengan begitu hebatnya, keluar dari tanah Mesir, dan dia dengan pimpinan daripada Tuhan, dengan kekuasaan yang Tuhan berikan kepada Musa, dia memimpin dan mereka melewati Laut Kulsum, dikatakan ya, Laut Teberau, dan mereka berjalan di tengah laut. Betapa hebatnya. Tetapi Musa berkata bahwa ya, dikatakan Tuhan ajar kami untuk menghitung hari-hari kami. Kalau tidak ada di dalam Tuhan, ya, kalau tidak takut akan Tuhan, maka itu semua sia-sia. Saat kita dipanggil oleh Tuhan, segala apa yang kita cari tidak akan mengikutinya. Kalau saudara baca pengkhotbah ini, ya, dari awal sampai selesai, apa yang kita cari, apa yang kita raih, saat kita masuk, saat kita tiba waktunya, kita meninggal, tidak ada yang dapat mengikuti sampai ke liang kubur. Bisa dimengerti ya? Jadi artinya begini, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, biarlah melalui apa yang terjadi peristiwa ini, membuat saya dan saudara yang masih Tuhan berikan nafas kehidupan, yang Tuhan masih berikan kesempatan ini, seperti Raja Salomo, mari seperti Musa katakan, Tuhan ajar kami untuk menghitung hari-hari. Tuhan berikan kami hati yang bijaksana, supaya apa? Di dalam kita mengisi waktu-waktu yang Tuhan masih berikan kepada saya dan saudara. Kita tidak tahu sampai kapan hidup kita. Kalau Bapak sudah selesai tugasnya, memang sudah saatnya. Tetapi bagaimana dengan saya dan saudara yang saat ini masih diberi nafas, yang masih diberi kesempatan, yang masih diberikan hari, yang masih diberikan bulan, waktu yang Tuhan berikan? Apa yang harus saya dan saudara lakukan? Minta sama Tuhan, berikan hikmat Tuhan, supaya kami dapat memperoleh hati yang bijaksana. Tuhan menyertai kalian. Tuhan memberikan kekuatan kepada kalian, berikan penghiburan kepada kalian. Biarlah melalui ini kita semakin dekat, semakin cinta, semakin mengasihi Tuhan, semakin melekat kepada Tuhan. Karena hidup kita tidak tahu kapan Tuhan panggil. Ya, entah setelah ini di antara kita gilirannya. Semua itu adalah haknya Tuhan. Sebab itu mari kita hidup takut akan Tuhan, hidup mempermuliakan Tuhan. Mari kita nyanyikan lagi satu pujian, El Shaddai. Tak usah takut. Tidak ada di sini ya. Ada? Oh ada. Tak usah takut. Ya. Tak usah takut. Tak usah ku
pujian, segala syukur, segala hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan, Allah yang menggenggam nafas kehidupan kami. Pada saat ini ya Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu untuk pimpinan dan kasih sayang Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kebenaran firman Tuhan sudah ditaburkan, dan biarlah Tuhan kebenaran ini Tuhan sungguh tertanam di dalam hati kami, supaya kami tidak menyia-nyiakan kehidupan, waktu yang Tuhan berikan. Biarlah kami semakin melekat hati kami kepada Tuhan. Kami kasih Tuhan, dan Engkau yang memberikan penghiburan yang sempurna kepada keluarga yang ditinggalkan, kepada anak-anak, kepada istri. Biarlah Tuhan yang memberikan kekuatan penghiburan kepada kakak, adik, seluruh saudara handai tolan. Semua dihiburkan, dikuatkan, diteguhkan di dalam nama Yesus Tuhan. Semua ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Dan saat ini ya Bapa, kami berdoa di dalam nama Yesus. Kami akan menutup peti ini sebentar lagi Tuhan, sesudah acara ini selesai. Hanya di dalam nama Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Roh Kudus ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Sambut memuruki kita haki kibantu manando di kotodo sude dia tusido apa lalu pikiran dan nasaroti. Pasang setengah kan? Udah langsung. Hidupku sero
Bingma sa pingoluhi Pareso sude pangalauki Adik malimbil au di dalaki Oh Tuhan saito buang Pergi honau tusugoi Sesa salu
Tuhanku yang penuh harapan. Semua baik, sungguh teramat baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik. Semua baik, semua baik. Apa yang Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Mari kita berdoa. Segala pujian, hormat, syukur hanya bagi-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami, Juru Selamat kami, penolong dalam kehidupan kami. Pada siang hari ini kami menyatakan bahwa semua apapun yang Engkau lakukan, apapun yang Engkau perbuat, semuanya baik buat kami Tuhan. Terima kasih Bapa, dan tiba saatnya Tuhan pada siang hari ini kami akan mengadakan acara pemakaman jenazah. Tapi sebelumnya Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Kau yang memberkati, Kau yang mengurapi, Kau yang menyertai acara ini. Tuhan memberkati, menyertai dari awal sampai kepada akhirnya. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu yang penuh kuasa. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Amin. Baik Bapak Ibu, sebelum kita memakamkan jenazah, kita akan membaca atau mendengarkan kebenaran firman Tuhan dalam yang saya akan ambil dalam satu ayat dalam yang Paulus katakan dalam 1 Filipi pasal yang ke-21, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Inilah yang Paulus sampaikan, inilah yang Paulus katakan kepada jemaat Filipi. Bagi Paulus ya, mau hidup dia adalah keuntungan, senang buat dia. Kenapa? Bagi orang percaya kematian merupakan keuntungan. Mungkin sebagian orang menganggap bahwa kematian merupakan suatu hal yang merugikan atau kesialan atau hal apapun lah. Tetapi menurut firman Tuhan bahwa kematian orang percaya merupakan keuntungan bagi orang percaya. Kenapa merupakan keuntungan? Kematian orang percaya merupakan keuntungan karena bagi orang percaya bahwa Tuhan sudah menyediakan tempat. Kita yang percaya sudah menyediakan tempat di surga. Yesus yang sudah menjamin, Yesus yang sudah menyediakan tempat kita di surga. Dan biarlah melalui peristiwa pada siang hari ini diingatkan kembali kepada kita semua yang percaya kepada Kristus. Kita semakin setia, kita semakin berharap bersandar kepada Tuhan. Karena suatu saat nanti kita pun akan mengalami apa yang dialami oleh Bapak Nelson ini. Kita pun akan meninggalkan semua yang ada di dunia ini. Dan biarlah ketika kita sudah meninggalkan semua yang ada di dunia ini, biarlah kita sudah memiliki jaminan keselamatan. Melalui peristiwa ini diingatkan kepada kita bahwa kita harus percaya kepada Kristus karena dialah sebagai jaminan keselamatan buat kita. Ya baik Bapak Ibu, saat ini kita akan melanjutkan acara pemakaman kita, tapi sebelumnya mari kita berdoa. Segala pujian, hormat, syukur hanya bagi-Mu Tuhan Yesus, di mana pada siang hari ini Tuhan, di tengah-tengah berduka cita, kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang mengatakan bahwa Yesuslah yang menjadi jaminan keselamatan buat kami. Kami bersyukur Tuhan bahwa firman Tuhan mengatakan bahwa kematian orang percaya merupakan keuntungan bagi kami, karena kami memiliki tempat di sorga, karena kami memiliki ada jaminan keselamatan daripada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, Engkau memberkati semua kami yang sudah hadir pada siang hari ini. Bahkan saat ini juga kami akan melanjutkan dengan acara pemakaman jenazah. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menolong, Tuhan yang menyertai. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Baik Bapak Ibu, saat ini kita akan memakamkan jenazah. Jadi saya minta untuk peti jenazahnya diturunkan.
samangihu tuho autok tok gohiro aku ingani awon sonang diho tok. Bapak Ibu semuanya, saat ini kita akan memakamkan saudara kita apa yang berasal dari tanah kembali kepada tanah, apa yang berasal dari debu kembali kepada debu, tubuhnya kembali kepada tanah, tetapi kembali kepada Sang Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah kekal selama-lamanya dalam Pardango laki dagan so Jesus dopeto happy di sesa Jesus sudedo sakit godame Boris diau jalan magigi musuhku diau darah mabia au pos rohaki pangon di Yoki Yesus bangun di Yoki Yesus Tuhan bangun di Yoki. Nyatu di tadi. Kurang dulu.